Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum belajar, coba kalian cek di sekitar kalian apakah terdapat sampah? Ya. Sudah, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Sebelum mulai pembelajaran, satu lagi kita berdoa dulu untuk kelas. Berdiri. Atur awalan dari luar. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi mulai. Agus Indrawan. Agus Bendi. Ayu Amra Yasir. Bayu Landa. Ini ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa itu SPLDP? SPLDP yaitu sistem persamaan di atas dua variabel yang artinya beberapa persamaan dan masing-masing hubungan dua variabel semakan satu. Ya, jadi SPLDP itu adalah suatu sistem persamaan yang memiliki dua persamaan di mana paling tinggi makanya itu adalah satu. Kemudian hari ini kita mau belajar tentang apa? SPLDP. Nah, begitu ada yang tahu nggak apa pengertian dari SPLDP? SPLDP adalah sistem persamaan yang memiliki tiga variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Ya, jadi SPLDP itu adalah suatu sistem persamaan yang memiliki tiga variabel yaitu X, Y, dan Z. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa kaitan antara SPLDP dengan SPLDP? Ada yang tahu nggak apa kaitannya? Oke, kenalan. Ya, kaitannya yaitu sama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti kebutuhan harga. Ya, jadi SPLDP dan SPLDP itu sama-sama memiliki manfaat untuk menentukan satu ya. Itu diapresiasi dulu untuk teman-teman kalian. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dan variabel. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu peserta didik mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Lalu tujuan yang kedua peserta didik mampu menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual. Nah, di sini Bapak ada video, silakan kalian simak dengan baik-baik. Bu Devi membunuh Nyai 3 orang. Putri bernama Ira, Ria, dan Ani. Ketiga orang putri Bu Devi ini ingin pergi ke Australia. Bu Devi pun memberi uang masing-masing Rp50.000 kepada mereka. Setelah dapat uang dari ibu, Ira, Ria, dan Ani segera pergi ke toko roti untuk membeli roti kesukaan mereka.
Sesampainya di sana, Ira membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian, Ira harus membayar seharga Rp41.000 di kasir. Sedangkan dia membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian dia membayar Rp43.000 di kasir. Dan Ani membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa seharga Rp42.000. Sesampainya pulang rumah, mereka memberitahukan kepada ibu bahwa mereka sudah membeli roti kesukaan mereka. Tapi saat ibu bertanya berapa harga satuan masing-masing dari roti tersebut, Ria dan Ani lupa dan tidak tahu berapa harganya. Lalu bagaimana caranya ya agar ibu bisa mengetahuinya? Nah, dari video ini kan ada pertanyaan bagaimana Ani dan teman itu menentukan berapa harga dari masing-masing rotinya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan SPLTP ini. Nah, yang dimana tadi pengertian dari SPLTP juga sudah disebutkan oleh salah satu pengertian, yang dimana SPLTP itu adalah satu sistem persamaan linear persamaan linear yang mengandung 3 variabel, misalkan variabel X, Y, dan Z. Nah, adapun bentuk umum sistem persamaan linear dengan variabel itu seperti di layar, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan 1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan B2, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, di dalam SPLTP itu ada beberapa metode penyelesaian SPLTP. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai metode gabungan. Nah, di mana langkah pertama untuk metode gabungan yaitu pertama melakukan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisien variabel yang akan dieliminasi. Lalu langkah kedua, setelah terbentuk sistem persamaan linear 3 variabel, lakukan eliminasi seperti langkah A dengan oleh nilai salah satu variabel. Kemudian langkah yang ketiga, substitusikan nilai variabel yang diketahui pada salah satu persamaan linear variabelnya hingga diperoleh nilai variabel yang lain. Kemudian langkah yang keempat, lakukan langkah yang sama hingga semua variabel diketahui nilainya. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi 5 kelompok. Silakan kalian menjadi teman 1 sampai 5. Kalian perhatikan dalam videonya, kalian buat juga buat nama anggota pembicaraan. Lalu kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang kita sampaikan.
Jika tempat lain berhenti sana tidak. Ada yang sudah selesai? Siapa proposal mau ngerti? Ada yang lain? Oke, silakan. Untuk ini sekarang sudah dipresentasikan hasil dari semuanya.
Yang lain silakan diperhatikan ya. Berangkat ya. Swastiastu. Dikarenakan membahas mengenai aktivitas mengenai biar teman-teman yang tingkat berapa. Jadi kita ini mengenai apa namanya pemasukan. Saya Ibu Gunawan. Saya Ade Jayana. Saya Yang pertama, Devi memiliki 3 orang putri bernama Dila, Lia, dan Ani. Suatu hari, ketika putrinya ingin pergi untuk berroti, Bu Devi pun memberikan masing-masing uang sebesar 50.000 dengan gembira. Lia, Lia, dan Ani segera berangkat ke toko roti untuk membeli roti kesukaan mereka. Sesampainya di toko, mereka membeli roti dengan jumlah yang berbeda. Kira membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa dengan total harga 41.000. Dia membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 2 roti kelapa dengan total harga 43.000. Ani membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa dengan total harga 42.000. Setibanya di rumah, mereka menceritakan kepada Bu Devi bahwa uangnya sudah digunakan untuk membeli roti. Namun, ketika Bu Devi bertanya berapa harga satuan masing-masing jenis roti, ketiganya lupa dan tidak tahu. Jadi kami akan memulaikan mengenai apa. Jadi ini kita telah memulaikannya. Harga satu roti coklat X 41.000 itu sebagai kesamaan satu. Harga satu roti keju Y yaitu 43.000 kesamaan 2. Harga satu roti kelapa Z yaitu 42.000 kesamaan 3. Setelah ataupun membaca, tuliskan kembali langkah-langkah seperti tabel yang saya pahami di bawah ini. Pertama, memodalkan 2 eliminasi, 3 substitusi, 4 kesimpulan. Langkah keempat, terapkan langkah-langkah metode campuran yang telah kalian pelajari sebelumnya untuk menyelesaikan sistem persamaan dan permasalahan di atas. Tuliskan penelitian secara sistematis pada pertanyaan saja. Jadi kami akan menggunakan SPLP yang telah ditentukan oleh potensi.
SPLDB nya X tambah 2Y tambah 2Z sama itu pertama. Sama kedua X tambah 3Y tambah 2Z sama ibu. Sama ketiga 2X ditambah 2Y tambah 3Z sama 1 ibu. Jadi kita eliminasi cek di bersama pertama dan kedua. X ditambah 2Y ditambah 2Z ditambah 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama 49.000. Jadi karena di sini positif di sini jadi bekas, jadi 3X minus 9Y sama dengan X minus Y sama dengan minus 2000 persamaan 4. Eliminasi Z persamaan 2 dan 3. X ditambah 3Y tambah 2Z sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 2000. Serta jadi kalikan 2 kali 3 jadi 6. 3 kali 3 9 kali berarti 2 kali 3 Z sama X 3.000 dikali 3 sama 199.000. Yang persamaan kedua 2X dikali 2 sama 2X 2Y ditambah dikali 2 sama 4Y 3Z ditambah dikali 4 sama 6Z sama Z. Nanti bagi 2.000 dikali 2 sama 45.000. Dengan sama ini positif jadi ada dari eliminasi. Berapa? X tambah 5Y sama 45.000 itu sama 5. Eliminasi Y bersama 4 dan 5. X minus Y sama minus 4.000 dari 5 sama dengan 5X minus 5Y sama dengan 10.000 bawahnya 2X ditambah 5Y sama dengan 5.000 masing dikali 1 jadi 2X ditambah 5Y ditambah 45.000. Jadi sama karena sini ada N apa? Jadi X sama dengan 45.000 X sama dengan 45.000 bagi 7 jadi X nya adalah 1.000. Coba kita klik, kita akan menunjukkan ini. Sampai sini. Dari penjelasan teman kalian yang lain apakah sudah mengerti? Dari soal itu ya kata yang pertama lakukan itu sama seperti yang sudah diberi itu adalah memodelkan variabel. Dimana kita misalkan dulu di sini kan X kita misalkan sebagai harga satu roti coklat, kemudian Y kita misalkan sebagai harga satu roti keju, kemudian Z kita misalkan sebagai harga satu roti kelapa. Nah kemudian kata selanjutnya kita modelkan SPLDB-nya dari soal tersebut menjadi bersama ini. Nah, kemudian ada kita metode campuran. Jadi yang pertama itu adalah eliminasi. Nah, eliminasinya itu kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2-nya. Jadi mana kita di sini teman kalian itu menggunakan eliminasi Z. Di sini kita harus eliminasi Z bisa menggunakan eliminasi Y atau eliminasi Y X terlebih dahulu. Dari sini
bukan yang ketiga, sehingga didapatkan soal madu yaitu fix min y sama dengan min 2000, di mana ini jadi persamaan 4. Kemudian langkah selanjutnya kalian lakukan eliminasi lagi, tapi ini adalah persamaan yang kedua dan ketiga. Kalian lakukan cara sama, apakah juga persamaan itu yaitu bagi x min y sama dengan 2000. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan eliminasi lagi, eliminasi y. Eliminasi y dari persamaan yang bagi ini 4 dan 5. Lalu dapatkan ya x sama dengan. Jadi yang pertama tuh eliminasi kan ada 3 persamaan. Pertama eliminasi itu yang persamaan 1 dan 2. Setelah itu baru eliminasi persamaan 2 dan 3. Setelah itu kan ini ada persamaan berarti dan itu baru eliminasi persamaan 4 dan 5-nya. Terus selanjutnya itu substitusi. Yang lain apakah bisa dihapus? Jadi kesimpulannya yaitu angka 1/3 adalah 55.000 dan angka 1/3 itu adalah 7.000. Angka 1/8 6.000.
Ada orang lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Ada yang ingin ditanyakan kelompok ini? Sekian dari kami di garis lapangan menimbangkan kami tutup dengan para sandi. Oh, sandi, sandi, sandi. Oke, jadi sini Pak, sini Pak mau melanjutkan tadi sudah dikasih, masalahnya sudah dikasih. Nanti di sini ada masalah nggak? Ada apa tidak? Baik, karena waktu sudah habis, jadi untuk kerja itu adalah diksi. Nah, pada pelajaran ini apa yang didapatkan? Didapatkan pada pelajaran hari ini. Yang didapatkan dari pelajaran hari ini adalah kita belajar mengenai materi SPLDP. SPLDP merupakan suatu sistem persamaan yang membuat tiga variabel. Selain itu, apa ada hal yang masih kalian kurang paham? Pada saat tahap penginisiasian saya lupa apakah itu harus dijumlah atau dikurangi. Jadi pada tahap eliminasi ya. Pada tahap eliminasi ya. Ini kan, jadi misal di sini ada tadi eliminasi. Kalian masih mau menentukan dia. Maksudnya dia kan mau eliminasi Z. Kalian lihat itu tandanya ini. Jika pakai pintu gede, maka saya tinggal peranakan. Nanti kalau tandanya negatif, maka kalian pakai tanda pintu, paham? Ya, apa kesimpulan hari ini? Kesimpulan hari ini tentang materi SPLDP di mana ada beberapa persamaan yang dimuat tiga variabel yaitu X, Y, dan Z, dan ada beberapa Ya, jadi kesimpulan itu sebenarnya hari ini kita belajar tentang SPLDP, yaitu sistem persamaan linear tiga variabel. Itu adalah sistem yang memuat tiga variabel X, Y, dan Z. Selain itu, SPLDP juga selesaikan dari tiga metode. Yang pertama beberapa substitusi, eliminasi, dan campuran. Untuk hari ini kita membahas tentang metode SPLDP, metode campuran. Oke, baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi minggu depan itu adalah tentang sistem persamaan linear dua variabel. Saat itu, aku ucapkan terima kasih dan selamat siang.